Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Putra. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu masuknya Jepang ke Indonesia. Indonesia adalah salah satu target Jepang dalam Perang Dunia Kedua, karena koloni itu memiliki sumber daya yang banyak, terutama minyak bumi dan karet. Pada tahun 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan laut Amerika Serikat di Hawaii. Pemerintah Belanda di London menyatakan perang terhadap Jepang pada 8 Desember 1941. Lalu pada tahun 1941 tersebut, pasukan Jepang mendarat di Miri, pusat produksi minyak di Sarawak atau di Kalimantan Utara sekarang. Setelah menduduki koloni Inggris ini, kemudian Jepang melancarkan serangan pada tahun 1942 ke Pulau Kalimantan bagi Indonesia dan mendarat di Tarakan atau sekarang di Provinsi Kalimantan Utara. Lalu setelah Singapura ditaklukkan Jepang pada tahun 1942, koloni Inggris dijadikan batu loncatan untuk menyerang Indonesia pada 13 sampai 15 Februari 1942. Jepang memulai serangan di arah barat ini dengan menyerang Pulau Sumatera, terutama kota Palembang. Dengan kemenangan Jepang ini, Jepang bisa mendarat di Jawa dan dengan mudah mengalahkan pasukan Belanda di bawah pemerintah Jenderal Herporten. Lalu pada tahun 1942, Gubernur Belanda Dr. AWL Jarja van Starkenborg Stadhouwer dan Jenderal ten Porter bertemu dengan Panglima Jepang Letnan Jenderal Hitoshima Imamura di Kalijati. Lalu Belanda menyerah kepada Jepang dengan resmi mengakhiri penguasaan Belanda di Indonesia. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu peninggalan Jepang yang ada di Indonesia. Peninggalan Jepang yang ada di Indonesia ini saya menemukannya dalam bentuk bangunan, yaitu sebanyak 3 buah. Yang pertama adalah Goa Jepang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lokasi peninggalan Jepang di Indonesia yang satu ini berada di dalam Taman Panorama yang masih berada di wilayah Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi. Apabila kita hendak berwisata melihat jam gadang, maka akses untuk sampai ke gua satu ini juga sangat mudah karena lokasinya yang cukup dekat dengan jam gadang tersebut. Dan lokasi ini hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki saja. Lalu peninggalan yang kedua yaitu Goa Klungkung yang ada di Bali. Saat pasukan Jepang menguasai wilayah Bali, dibuatlah Goa Klungkung tersebut yang berguna untuk tempat perlindungan para pasukan tentara Jepang dalam upaya mempertahankan diri dari serangan musuh dan pejuang nasionalis Indonesia. Mempunyai 16 lubang cabang dengan tingkat kedalaman sekitar 14 meter dan 2 lubang cabang lagi namun tidak berhubungan satu sama lain. Lalu peninggalan yang ketiga adalah Benteng Jepang atau The Japanese Fortress. Terletak di pusat kota Kokas, Papua Barat. Benteng ini adalah salah satu dari sekian banyak benteng Jepang peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih bertahan sampai sekarang. Benteng ini dibuat dengan cara menggali gua di bawah bukit di tepi pantai. Benteng ini memiliki 3 gerbang dan sebuah ruang bawah tanah atau bunker yang dihubungkan terowongan sepanjang 138 meter. Dulunya benteng ini digunakan sebagai tempat berlindung dan persembunyian bagi tentara Jepang. Materi kita yang selanjutnya adalah pengaruh Jepang terhadap Indonesia di berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang politik. Di bidang politik ini pengaruhnya adalah dilarangnya kegiatan politik dan dibubarkannya organisasi politik yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, dilarangnya segala jenis rapat dan kegiatan politik. Lalu kita masuk ke bidang yang kedua, yaitu bidang ekonomi. Ya, pengaruhnya terhadap bidang ekonomi yaitu Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan perang. Jepang mengambil secara paksa makanan, pakaian, dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia dan tanpa kompensasi. Yang ketiga, terjadinya inflasi dan krisis ekonomi yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Lalu kita masuk ke bidang sosial. Pengaruhnya terhadap bidang sosial yaitu adanya praktik perbudakan wanita. Lalu yang kedua, banyak wanita muda Indonesia yang digunakan sebagai wanita penghibur bagi pasukan Jepang. Yang ketiga, kegiatan Romusa yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat Indonesia. Lalu yang keempat, pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang berpendapat terhadap kekejaman dari pihak Jepang. Lalu yang kelima adalah terjadinya kondisi yang parah dan maraknya tindak kriminal seperti perampokan, pemerkosaan, dan lain-lainnya.
Lalu bidang selanjutnya adalah bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan ini pengaruhnya adalah banyaknya guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Baiklah, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah ataupun ucapan saya yang tidak benar, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.